Pemirsa, jasad dua remaja yang tenggelam di Sungai Cisadane, Bogor, Jawa Barat berhasil ditemukan tim SAR gabungan. Jasad ditemukan sekitar 500 meter dari titik korban terjatuh. Setelah kurang lebih 24 jam, tim SAR gabungan dibantu warga akhirnya menemukan jasad Kevia dan Ilmiwati yang tenggelam di Sungai Cisadane, Bogor, Jawa Barat. Kedua jasad ditemukan sekitar 400 hingga 500 meter dari titik jatuhnya korban ke sungai. Yang pakai latek. Dan juga malam hari tetap dilakukan pencarian dengan radius 500 meter, ya baik itu pencarian secara visual ataupun pencarian turun ke air dengan mempergunakan APD, tetapi untuk di lokasi-lokasi yang memang karena konturnya berbeda-beda, jadi untuk kontur-kontur yang memang tidak dalam atau dangkal. Selanjutnya kedua jasad korban dievakuasi ke rumah duka untuk dimakamkan oleh masing-masing keluarga. Sebelumnya 5 remaja hanyut saat bermain di Sungai Cisadane, Bogor. 3 orang diselamatkan, diduga para remaja ini terpeleset dan jatuh ke sungai serta terbawa arus. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Kebakaran lahan terjadi di dekat tol Palembang Indralaya di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Akibatnya asap menutupi sebagian jalan tol Trans Sumatera. Asap pekat menutupi ruas tol lintas Sumatera Palembang Indralaya Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Pengendara harus berhati-hati karena jarak pandang hanya 100 meter. Asap berasal dari kebakaran lahan gambut di dekat jalan tol. Beberapa hari terakhir, Kabupaten Ogan Ilir diterjang kebakaran lahan di sejumlah titik. Kencangnya angin dan sulitnya air menjadi kendala dalam memadamkan api. Petugas menurunkan 3 heli waterbombing untuk memadamkan api. Petugas jalan tol mengatur lalu lintas untuk menghindari kecelakaan akibat tebalnya asap. Hari ini kebetulan terjadi di beberapa titik di luar tol kita, terpantau di sekitar kilometer 12, Pak. Oke. Untuk petugas tol kami sebelum titik kebakaran itu kami melakukan pengamanan lalu lintas, Pak. Jadi dari petugas kita ada PJR, ada polisi kita, ada petugas tol kita. Sebelum titik kebakaran, petugas kita mengimbau pengguna jalan untuk berhati-hati untuk memasuki titik asap tersebut, Pak. Pemadam kebakaran lahan gambut ini tidak hanya dilakukan lewat udara, tapi juga lewat darat. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. TNI Angkatan Laut menangkap kapal ikan asing di wilayah perairan Natuna Utara. Kapal berbendera Vietnam diamankan saat menangkap ikan secara ilegal. Proses pengawalan kapal ikan asing. Setelah ditangkap TNI Angkatan Laut, kapal berbendera Vietnam dikawal menuju pangkalan Angkatan Laut Tarempa untuk diperiksa lebih lanjut, termasuk 9 orang berkewarganegaraan Vietnam. Kapal asing ini sebelumnya ditangkap KRI Cipta di 381 saat operasi rutin di perairan Natuna Utara pada Sabtu malam kemarin. Kapal asing sempat melarikan diri dari garis landas kontinen Indonesia sebelum akhirnya berhasil dihentikan. Setelah muatan kapal digeledah, petugas menemukan setengah ton ikan berbagai jenis hasil aktivitas illegal fishing. Menurut Panglima Komando Armada 1, ini merupakan kapal asing asal Vietnam kedua yang ditangkap dalam 1 pekan terakhir. Tim Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah gelar olah tempat kejadian kasus suami bakar istri dan anak di Pekalongan, Jawa Tengah. Diduga aksi pelaku terhadap istri dan anaknya karena sering cekcok masalah ekonomi keluarga. Tim Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah menggelar olah tempat kejadian lanjutan kasus suami bakar istri dan anak di Pekalongan, Jawa Tengah. Polisi mengumpulkan barang bukti di lokasi untuk mengetahui penyebab kebakaran.
Saat ini polisi sudah memiliki beberapa bukti seperti rekaman kamera pengawas dan pelaku membeli BBM jenis Pertamax di SPBU. Sejumlah saksi juga sudah dimintai keterangan. Namun penyelidikan dari tim Lafor diperlukan untuk menguatkan pengungkapan kasus ini. Ya secepatnya mungkin kami nanti kerjasama dengan beliau dari Pak Kapit Lafor supaya segera untuk bisa ada hasil. Ya minimal kita bisa 1 minggu ke depan kita sudah ada hasil dari mana asal api maupun disebabkan oleh apa kebakaran tersebut. Sementara pelaku yakni suami dan ayah korban kondisinya masih kritis dirawat di rumah sakit swasta di Pekalongan. Pelaku diduga nekat membakar istri dan anaknya karena sering cekcok masalah ekonomi keluarga. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bidan di Lahat, Sumatera Selatan diperiksa polisi karena sengaja mengunggah video live seronok di media sosial. Bidan tersebut juga diberhentikan dari tempat tugasnya. Bidan AM yang bertugas di Puskesmas Bandar Jaya membuat geger Kabupaten Lahat lantaran mengunggah foto seronok yang beredar luas di jejaring sosial. Akibat perbuatannya, AM dipecat padahal belum genap setahun bekerja. Kami tahu video tersebut beredar, kami langsung memberhentikan yang bersangkutan. Sementara itu polisi sudah memeriksa pelaku dan menggali keterangan untuk proses hukum lebih lanjut. Bersama tim melakukan olah TKP, kemudian kami memanggil saksi yang diduga ada dalam video tersebut, mengambil keterangan. Sebelumnya viral di media sosial 2 video tak terpuji bidan yang mempertontonkan bagian tubuhnya demi meraup pundi-pundi rupiah. Dari Lahat, Sumatera Utara, Bala Putra, iNews melaporkan. Pesinetron Zulfikar yang kembali ditangkap atas kasus narkoba meminta maaf kepada keluarga dan kerabat. Baru 6 bulan lulus dari rehabilitasi, Zulfikar kembali tertangkap untuk kasus yang sama. Kembali terciduk menggunakan narkotika, pesinetron Zulfikar hanya bisa menyesal untuk kedua kalinya. Sangat disayangkan, padahal baru pada bulan Maret lalu Zulfikar lulus dari Pusat Rehabilitasi Narkotika di Lido, Bogor. Zulfikar meminta maaf kepada keluarga, saudara, dan teman-teman serta pengacara yang telah menjadi penjamin bagi dirinya. Saya minta maaf khususnya buat keluarga besar saya, di umumnya untuk masyarakat Indonesia, jangan sampai mengalami apa yang saya alami. Memang agak berat ketika baru keluar rehab, situasi sedang lockdown dan memang pekerjaan dan lain-lainnya agak sulit bagi saya, sehingga terakhir kemarin saya tergoda untuk memakai lagi. Penasihat hukum Zulfikar, Hengki Solihin, menyayangkan bahwa kasus yang sama bisa menimpa kembali kliennya. Hengki akan mencoba ajukan rehabilitasi kembali bagi Zulfikar dengan rehabilitasi jalan karena Zulfikar merupakan tulang punggung keluarga. Jadi hari ini saya sudah membuat surat pengajuan rehab, udah ditandatangani dengan alasan saya. Pertama, Jamal ini adalah tulang punggung keluarga, jauh dari keluarga. Terus Jamal sendiri baru selesai di rehab. Mudah-mudahan diterima untuk di rehab ya. Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung menangkap Zulfikar di kontrakannya pada Kamis lalu karena mengkonsumsi sabu. Saat penangkapan, polisi juga menyita alat hisap sabu. Hasil tes urin tersangka dinyatakan positif mengandung metamfetamin. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. 1 orang warga tewas sementara puluhan lainnya dirawat setelah keracunan makanan nasi kotak saat menghadiri acara salah satu warga. Selain dirawat di rumah sakit, beberapa warga lainnya dirawat di rumah.
Puluhan warga kampung Cilandak, Desa Sindang Sari, Bojong, Purwakarta, Jawa Barat alami keracunan setelah menyantap makanan nasi kotak yang diberikan oleh salah satu warga. Warga yang keracunan sebanyak 39 orang dan sudah kembali pulang setelah dirawat di puskesmas. Selain 39 orang, satu warga meninggal dunia dan telah dimakamkan. Selain mual dan muntah, korban keracunan masih dalam kondisi lemas. Ada 39 orang, yang satu meninggal, terus yang 4 orang dirawat di Puskesmas Wanayasa. Yang lainnya bisa diobati di sini. Itu dugaan sementara karena apa, Bu? Karena makanan yang dari pengajian, Pak. Pengajian 40 hari orang meninggal. Makanan yang dikonsumsi warga yang mengalami keracunan terdiri dari sayur, kentang, dan daging ayam serta beberapa kue kering. Hingga kini petugas Dinas Kesehatan masih menunggu hasil laboratorium dari hasil pemeriksaan sampel makanan yang mengandung racun. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan.